Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara online, secara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Martina Arizona dengan NIM 201111027, kelas 2A Ilmu Al-Quran dan Tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Dan tatkala Tuhan kamu memaklumkan, sesungguhnya demi jika kamu bersyukur pasti aku tambah kepada kamu, dan jika kamu kufur sesungguhnya siksaku amat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Dalam ayat di atas menyatakan bahwa jika kita mampu bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi berbicara tentang kufur nikmat, Allah tidak ada penegasan bahwa siksanya itu akan jatuh. Ayat ini hanya menegaskan bahwa siksa Allah itu sangatlah pedih. Jika demikian, penggalan ayat terakhir ayat ini dapat dipahami sebagai sekedar sebuah ancaman. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan keterhindaran ataupun dari siksa duniawi bagi yang mengkufuri nikmat Allah. Bahkan boleh jadi nikmat tersebut ditambahnya dalam rangka mengulur kedurhakaan. Sementara ulama tidak menilai ayat ini sebagai lanjutan ucapan dari Nabi Musa alaihi salam. Tetapi ini adalah pernyataan langsung dari Allah sebagai salah satu anugerahnya. Ia merupakan anugerah karena mengetahui hakikat yang dijelaskan ayat ini. Menimbulkan optimisme dan mendorong untuk giat beramal guna memperoleh nikmat lebih banyak lagi. Dalam konteks ini Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Surah Al-A'raf ayat 182 sampai 183. Kata ta'adana terambil dari kata yang seakar dengan kata azan, yaitu penyampaian sesuatu dengan suara keras. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung penekanan. Nah, ini tadi tentang ancaman tadi. Ibnu Asyur dan sebelumnya Al-Bihai menunjukkan apa yang disampaikan Nabi Musa. Hakikat yang diuraikan ayat di atas terbukti kebenarannya dalam kehidupan nyata. Ketika menjelaskan makna
syukur pada ayat 5 surah Ibrahim mengemukakan bahwa syukur antara lain berarti membuka, menampakkan, dan lawannya adalah kufur, yakni menutup atau menyembunyikan. Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat, antara lain menggunakannya pada tempatnya dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya, juga menyebut-nyebut pemberiannya dengan baik. Ini berarti setiap nikmat itu yang dianugerahkan Allah menuntut perenungan untuk apa yang dianugerahkannya, lalu menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Ambil contoh sebagai ambilnya itu tentang contoh laut. Allah menciptakan laut dan menundukkannya untuk digunakan manusia dengan tujuan. Nah, sebagai ayat An-Nahl ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ita'kulu minhu lahman thariyan wa tastakhriju minhu hilya. Dan sebelumnya Al-Bihai menunjukkan apa yang disampaikan Nabi Musa. Hakikat yang diuraikan ayat di atas terbukti kebenarannya dalam kehidupan nyata. Ketika menjelaskan makna syukur pada ayat 5 surah Ibrahim mengemukakan bahwa syukur antara lain berarti membuka, menampakkan, dan lawannya adalah kufur, yakni menutup atau menyembunyikan. Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat, antara lain menggunakannya pada tempatnya dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya, juga menyebut-nyebut pemberiannya dengan baik. Ini berarti setiap nikmat itu yang dianugerahkan Allah menuntut perenungan untuk apa yang dianugerahkannya, lalu menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Ambil contoh sebagai ambilnya itu tentang contoh laut. Allah menciptakan laut dan menundukkannya untuk digunakan manusia dengan tujuan. Nah, sebagai ayat An-Nahl ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ita'kulu minhu lahman thariyan wa tastakhriju minhu hilya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyodorkan kisah nyata sebagai implementasi ayat di atas. Wa fil mustad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi sa'ilun fa'adahu tamtarah fatasakhatuha wa lam yaqbalaha thumma marra bihi akharu fa'adahu iyyaha faqbalaha wa qala tamtarun minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'amara lahu bi arba'ina dirhama au kama qala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Musnad, ada seorang pengemis yang diberi sebutir kurma oleh Nabi, namun pengemis tersebut menolak karena merasa pemberian itu hanya sebutir kurma, hanya sebiji saja. Datang pengemis lain, Nabi berikan sebutir biji kurma, terdengar ucapan terima kasih dan rasa syukur mendapat pemberian dari Nabi meski hanya sebutir kurma. Mendengar rasa syukur pengemis kedua ini, maka Nabi menambahkan 4 dirham untuknya. Masya Allah. Nah, orang yang bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih, bukan sekadar hanya banyak atau sedikitnya rezeki yang kita peroleh, tapi renungkan sejenak, yang memberi kita rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja sudah pengemis, ini saja sudah pantas membuat kita bersyukur, karena sedikit atau banyak yang diberikan oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Alhamdulillah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litakulu minhu lahman dhariyyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlih, agar kamu dapat memakan darinya daging ikan yang segar, dan agar kamu mengeluarkan darinya perhiasan mutiara yang kamu pakai, dan agar kamu membuat bahtera-bahtera sehingga dapat melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari karunia-Nya. Surah An-Nahl ayat 14. Jika dipahami, mensyukuri nikmat lautan pun menuntut kerja keras, sehingga apa yang disebutkan di atas tadi akan dapat diraih. Dan perlu diingat bahwa semakin giat seorang bekerja dan semakin bersahabat dia dengan lingkungannya, semakin banyak pula yang didapat dengan kenikmatannya. Demikian syukur menambah nikmat. Di sisi lain, di alam raya termasuk di perut bumi terdapat sekian banyak nikmat Allah yang terpendam. Ia harus disyukuri, dalam arti digali dan ditampakkan, menutupinya atau dengan kata lain mengkufurinya, dapat mengurangi ataupun mengundang kekurangan yang melahirkan kemiskinan, penyakit, rasa lapar, bahkan cemas dan takut. Nah, dalam surah Ibrahim ayat 7 ini bersinambungan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Contohnya tadi dalam surah An-Nahl, kemudian dalam surah Al-A'raf, seperti itu. Nah, itu disebut dengan munasabah. Nah, munasabah itu apa? Munasabah itu ilmu yang menerapkan tentang hubungan antar ayat satu dengan ayat yang lainnya, ataupun surah dengan surah yang lain. Nah, munasabah ini ataupun korelasi ini antara ayat ataupun surah dengan ayat ataupun surah juga membantu dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan baik dan cermat. Oleh sebab itu, tidak sembarangan orang yang dapat mengkorelasikan ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi hendaknya melalui kaidah-kaidah ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu jika ayat itu ternyata memang satu persambungan, masih ada kaitan-kaitannya, seperti itu. Nah, ada begitu banyak manfaat dari bersyukur ini, seperti kita akan menjadi produktif, orang yang lebih produktif, kemudian menjadikan kita lebih bahagia dan optimis. Lalu manfaat dari bersyukur ini juga akan kembali pada diri kita sendiri, seperti dalam ayat dalam surah Al-Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.